Masih bersama kami di Presisi Utama. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri hadir untuk mendukung kesehatan anggota Polri dalam operasi kepolisian hingga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Pusdokes Polri juga berkomitmen sebagai garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri merupakan lembaga di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan keluarganya serta masyarakat umum. Pusdokes Polri juga berperan dalam memberikan dukungan medis dalam operasi kepolisian. Selain melayani personel Polri, Pusdokes Polri juga selalu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di antaranya yaitu saat acara bakti kesehatan yang digelar di seluruh Polda jajaran di Indonesia dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial Polri kepada masyarakat di bidang kesehatan sekaligus sebagai upaya meningkatkan kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Sejarah awal terbentuknya Pusdokes Polri dimulai pada 17 Juni 1946. Pada saat itu, Bagian Kesehatan Polri membentuk Sekolah Polisi Negara atau SPN Mertoyudan dan telah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, kesehatan lapangan, dan pendidikan. Kemudian pada tahun 1947, terbentuklah Garsus Kenyon oleh Kesehatan Kepolisian yang merupakan organisasi kesehatan sentral di Mabes Mobrik Besar. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 1962, Bagian Kesehatan resmi menjadi Dinas Kesehatan Kepolisian Polri. Kemudian Dinas Kesehatan terus berkembang menjadi Direktur Kesehatan yang berada langsung di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1964. Dan pada 23 Mei 1966 mulai didirikan Rumah Sakit Bayangkara pertama yang diberi nama Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto yang merupakan unsur pelayanan pada struktur organisasi Pusdokes Polri dan saat ini digunakan untuk pelayanan kesehatan personel Polri dan masyarakat yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pusdokes Polri juga berperan penting dalam penanganan korban bencana alam, kecelakaan besar, dan kejadian kriminal yang membutuhkan identifikasi korban. Yang nantinya korban tersebut akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto untuk dilakukan identifikasi forensik. Secara struktur organisasi, pada pelaksanaan tugas di lapangan, terdapat satuan kerja yang dimiliki Pusdokes Polri. Di antaranya terdapat Biro Dokpol, Biro Kespol, Setpusdokes, Prolab Dokes, hingga Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Raden Said Sukanto. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Irjen Pol Dr. Asep Hendradiana berkomitmen untuk menjadikan Pusdokes Polri sebagai garda terdepan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pusdokes Polri juga memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang prima, dan misi menyelenggarakan kedokteran kepolisian untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri, serta pelayanan kesehatan kepolisian secara profesional, modern, dan akuntabel. Dalam menanggapi serta membuat suatu teknologi mutakhir yang akan digunakan oleh para personil Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat suatu satkar dengan nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Polri. Satuan kerja ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi. Berlokasi di Cimanggis, Bojonggede, Bogor Regensi, Jawa Barat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdiri. Puslitbang Polri sendiri memiliki 3 bangunan utama yang berada di depan dan 3 bangunan lain yang ada di belakang bangunan utama yang berfungsi sebagai laboratorium uji coba. Dalam melaksanakan peningkatan teknologi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Kerja Puslitbang Polri bertugas untuk melaksanakan penelitian berbagai aspek seperti almatsus, persenjataan, serta alutsista yang akan digunakan oleh personel Polri dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat dalam menjaga serta memelihara Kamtibmas. Dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Brigjen Pol Iswiyoto Agung Lesmana, Puslitbang Polri memiliki 4 subsatker di dalamnya.
Adapun beberapa satker tersebut antara lain bidang tugas operasional atau Bitgasopsnal, bidang tugas pembinaan atau Bitgasbin, bidang pemeriksaan dan pengawasan mutu atau Bitrikwastu, dan Baklab Tekpol atau bagian laboratorium teknologi kepolisian. Di dalam gedung Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, terdapat 3 laboratorium yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap alat yang akan digunakan oleh personel Polri. Mulai dari laboratorium weaponry yang berfungsi untuk melakukan atau menguji kelayakan senjata api laras pendek hingga laras panjang, laboratorium transportasi yang bertugas untuk melakukan cek kelayakan kendaraan seperti uji rem, uji kelayakan mesin, hingga uji emisi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Brigjen Pol Iswiyoto Agung Lesmana menyebutkan bahwa setiap peralatan yang ada dan akan digunakan dalam lingkungan Polri harus melewati tes uji kelayakan dari Puslitbang Polri. Hal itu sudah tercatat pada Perkap nomor 8 tahun 2022. Kapuslitbang juga menyebutkan bahwa sistem kerja Puslitbang ketika akan melaksanakan suatu penelitian adalah dengan cara mempelajari fenomena yang ada di sekitar terkait dengan tugas pokok Polri sampai dengan melakukan penelitian secara terperinci. Keseharian yaitu tadi, Polri yang bertanggung jawab di bidang penelitian, ya dari mulai belanja masalah, melihat fenomena-fenomena kejadian berkaitan dengan tugas pokok kita Polri gitu ya di bidang pelayanan, perlindungan, pengayoman maupun penegakan hukum. Itu masing-masing bid yang bertanggung jawab melakukan belanja masalah melihat fenomena itu. Nah, sementara yang Tekpol itu berkaitan dengan peralatan-peralatan yang akan diadakan di Polri, itu kan wajib kita lakukan sertifikasi di Puslitbang Polri. Itu artinya sekaligus kita kan berikan masukan kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal tadi itu, dari fenomena-fenomena yang menjadi ya katakanlah sementara ini yang katakanlah fenomena itu menjadi salah satu penilaian citra Polri gitu ya. Jadi kita berharap bisa memberikan masukan terkait untuk perbaikan terhadap ya kalau mau dibilang ya kinerja kita selaku anggota Polri. Kedepannya Puslitbang berkomitmen untuk meningkatkan teknologi kepolisian yang nantinya bisa digunakan oleh para personel Polri dalam mendukung tugas pokok Polri, yaitu melayani dan mengayomi masyarakat sehingga Kamtibmas tetap terjaga. Jenderal Hugeng Imam Santoso dikenal sebagai sosok polisi yang jujur dan bertanggung jawab. Mantan Kapolri yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971 ini dikenal berani dalam menumpas kasus suap. Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso adalah mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 1968 hingga 1971. Jenderal Hugeng lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Selama masa kepemimpinannya, Jenderal Hugeng dikenal sebagai sosok polisi yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Jenderal Hugeng mengemban misi menegakkan kejujuran dalam memberantas berbagai kasus, seperti kasus suap dan kasus korupsi. Jenderal Hugeng tidak segan menindak kasus dengan tidak pandang bulu. Berikut data pendidikan Jenderal Hugeng Imam Santoso. Jenderal Hugeng mengikuti pendidikan HIS saat berusia 6 tahun, kemudian melanjutkan KM Mulo pada 1934. Hugeng menempuh pendidikan sekolah menengah di AMS Western Classic pada tahun 1937. Setelah itu, ia menjadi mahasiswa ilmu hukum di Rehogue School Batavia tahun 1940. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Hugeng mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai tahun 1943. Sementara itu, perjalanan karir Jenderal Hugeng diantaranya. Jenderal Hugeng menjabat sebagai Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomblang, Semarang pada 1944, Kepala Polisi Jomblang pada 1945, dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah periode 1945 hingga 1946. Setelah masa jabatannya selesai, Jenderal Hugeng mengikuti pendidikan polisi akademi dan selama menjabat sebagai Kapolri pada periode 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971.
I can forget those happy hours. I sang a song of love to you. It's skies of magic blue. The lovely way you look at me. Jenderal Hugang juga menerima penghargaan atas semua pengabdiannya kepada negara dengan menerima sejumlah tanda jasa di antaranya 1. Bintang Gerilya, 2. Bintang Dharma, 3. Bintang Bayangkara 1, 4. Bintang Kartika Eka Paksi 1, 5. Bintang Jalasena 1, 6. Bintang Suwabuana Paksa 1, 7. Satya Lencana Sapta Marga, 8. Satya Lencana Perang Kemerdekaan, 9. Satya Lencana Peringatan Kemerdekaan, 10. Satya Lencana Prasetya Pancawarsa, 11. Satya Lencana Dasawarsa, 12. Satya Lencana GOM 1, 13. Satya Lencana Yana Utama, 14. Satya Lencana Penegak, 15. Satya Lencana Ksatria Tamtama. Jenderal Hugang dikenal dengan keberaniannya serta kejujurannya menumpas kasus suap. Selain itu, dirinya merupakan sosok yang tegas dan selalu waspada ketika menjalankan misi pembersihan paham komunis. Jenderal Hugang berpendapat seorang polisi merupakan pelayan dan pengayom masyarakat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.